Get to know broadcasting. Hai Prizen, aku Despita. Jadi hari ini pada tanggal 2 April 2023, kami Broadcasting Osaka sedang berada di salah satu pantai yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan asing, yaitu Pantai Kedonganan. Pantai ini juga sering disebut sebagai pusatnya seafood di Bali loh. Jadi tujuan kami berada di pantai ini yaitu untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan Hari Nelayan Nasional. Mau tahu apa saja rangkaian kegiatannya? Let's check this out! Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan dan lautan yang luas, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Hal inilah mengapa masyarakatnya menggeluti profesi sebagai nelayan. Seperti halnya di Bali. Nah, di Kabupaten Badung, tepatnya di Pantai Kedonganan Jimbaran, banyak sekali sekelompok nelayan yang mulai melakukan aktivitasnya sebagai seorang nelayan. Jadi di sini saya sedang bersama salah satu nelayan di Pantai Kedonganan ini. Halo Bapak, dengan Bapak siapa ya? Bapak Mulyadi. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan seputar tentang profesi Bapak sebagai seorang nelayan. Ya, siap. Jadi saya bertanya, sudah berapa lama Bapak mendalami profesi menjadi seorang nelayan ini Pak? Ya mulai lulus sekolah SMA itu udah langsung jadi nelayan. Baik Pak, jadi selama menjadi nelayan ini apakah Bapak mengalami keuntungan dan kerugian itu Pak? Ya kalau keuntungan itu pasti, rugi juga pasti. Untungnya itu ya kalau ikan banyak, ya kita untung. Kalau pas cuaca buruk, ikan nggak ada, kita ya rugi. Baik Pak, jadi apa sih keluh kesah Bapak ini menjadi seorang nelayan Pak? Saya keluh jadi nelayan di waktu angin itu keras. Hujan, petir, itu bikin kita takut. Tapi namanya nelayan, rasa takut kita itu dijadikan hilang karena tanggung jawab sama keluarga. Takut keluarga ndak makan, anak ndak minum, ndak makan, pakai sekolah apa. Jadi kita berani melawan badai yang datang seperti itu. Jadi nelayan itu profesi yang sangat beresiko juga ya Pak ya? Oh, resikonya lebih besar daripada orang kerja di darat. Baik Pak, jadi kira-kira setiap harinya itu Bapak berapa tangkapan ikan yang Bapak dapat? Lihat situasi. Kalau suatu situasi rezeki bagus ya banyak, kadang 1 kintal, bisa juga 1 ton. Kadang juga ya nggak dapat pas cuaca buruk. Lihat situasi dan kondisi lautnya. Kalau lautnya bersahabat, kita ya banyak dapat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Hai Prizen, kenalin aku Cynthia dan kali ini aku sudah berada di lokasi yang berbeda, tepatnya di Pantai Jimbaran atau yang kerap kali dikenal sebagai Pantai Muaya. Nah, karena tadi kita udah lihat nih keseruan aktivitas para nelayan yang ada di Pantai Kedonganan, sekarang saatnya kita lihat ada apa sih di Pantai Muaya ini. Nah, jadi di pantai ini itu ada yang namanya kelompok nelayan loh. Prizen udah tahu belum apa itu kelompok nelayan? Kalau belum, simak video ini sampai habis ya, karena setelah ini kita akan mewawancarai salah satu pengurus dari kelompok nelayan tersebut loh. Nah, Prizen, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pengurus dari kelompok Minakali Nelayan. Saat ini kita sedang bersama dengan Pak Made Subrate. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, Cynthia izin memulai sesi wawancara kita pada pagi hari ini, Nggih. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak terkait apa sih itu sebenarnya kelompok Minakali? Kelompok Minakali itu adalah nelayan tradisional. Nah, sehubung dengan perkembangan zaman dan zaman era digital, di mana kelompok kali itu berkolaborasi dengan pariwisata karena lingkungannya berada di kawasan pariwisata. Baik, untuk tujuan awal dibentuknya Minakali sendiri itu apa sih Pak? Mengkoordinir para nelayan tradisional
agar untuk meningkatkan taraf hidupnya mereka. Di mana dengan adanya wadah kelompok nelayan ini, jadi pemerintah kita yang di bidang perikanan dan kelautan bisa mendata warganya sebagai nelayan gitu. Berarti seperti membuka lapangan kerja baru berarti ya? Iya, kalau dia bilang membuka lapangan kerja baru, iya memang lapangan kerja baru karena bersinerginya nelayan tradisional itu dengan wisata. Jadi bisa untuk nelayannya itu bagaimana caranya biar tidak ketinggalan dengan momen yang pariwisata yang mungkin di Bali yang sedang gencar-gencarnya, bisa bersinergi gitu. Baik. Untuk Minakali sendiri itu dibentuk pada tahun berapa sih, Pak? Kalau tahun untuk pembentukannya itu, ya kalau saya sebagai pengurus ini, saya belum lahir pun sudah ada nelayan ini. Cuma kepengurusannya itu ada di sekitar tahun 89. Di sana waktu itu bapak saya sebagai ketua daripada kelompok nelayan ini. Nah, disitulah mulailah dari pemerintah memperhatikan daripada kelompok nelayan tradisional agar bisa dipantau dan didata semaksimal mungkin. Berarti untuk pembentukannya sendiri tahunnya masih berupa misteri. Misteri tapi ya. untuk pembentukan kepanitiaan anggapannya atau pengurusan itu pada tahun 89 Pak ya? Ya. Baik. Untuk Bapak sendiri itu harapannya apa sih dengan adanya kelompok Minakali Nelayan ini? Harapan saya sebagai pengurus di kelompok nelayan ini dapat perhatian dari Dinas Perikanan dan Kelautan karena banyak masih kekurangan dari kelompok kami seperti alat tangkap, mungkin peralatan-peralatan nelayan. Di sana besar harapan kami itu agar pemerintah bisa memberikan bantuan baik dengan peralatan yang bisa dibantu dari pemerintah agar mudah tersalurkan gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, Prizan, kapal ini merupakan salah satu kapal dari nelayan yang biasanya digunakan untuk melaut loh. Tapi karena cuaca sedang tidak bersahabat, jadinya kita naiknya di sini dulu ya. Dan untuk Cynthia sendiri sebenarnya ini merupakan kali pertama untuk menaiki kapal sebesar ini loh. Rasanya itu kayak deg-degan banget gitu. Jadi kalau Prizan juga kepo untuk naik kapal sebesar ini, kalian bisa datang ke Pantai Muaye ya. Dengan berjuang, sabar, dan ikhlas merupakan suatu kerja keras dari seorang profesi yang paling mulia. Selamat Hari Nelayan Nasional! Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu kafe yang tersedia di sekitar pesisir Pantai Muaye loh. Memang ketika jam sore tiba, banyak sekali wisatawan yang akan berdatangan untuk sekedar menikmati indahnya Pantai Muaye atau mencicipi kuliner yang memang tersedia di sekitar Pantai Muaye ini. Kuliner yang ada di Pantai Muaye ini didominasi oleh seafood yang memang sudah ditangkap langsung oleh para nelayan yang berasal dari Pantai Muaye ini sendiri. Wah, makanannya udah datang nih Prizan, kelihatan seger-seger banget ya. Makasih ya Pak. Nah, Cynthia juga mau ngingetin, tanpa jasa para nelayan, kita tidak mungkin bisa menikmati hidangan ikan segar yang dapat memenuhi kebutuhan protein kita loh.
Jadi itu tadi rangkaian kegiatan yang telah kita lalui. Kita sudah melihat rangkaian kegiatan mulai dari nelayan berlayar untuk menangkap ikan, berdagang, mengolah ikan dengan cara dibakar, dan bergotong royong untuk membawa hasil tangkapan ikan yang nantinya akan dijual ke pasar. Karena kita sudah berada di penghujung acara, aku Despita Rani dan rekan-rekan lainnya pamit undur diri. See you in the next Get to Know. Bye-bye.